Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Sylvia Adila Rizky dengan NIM 207-2056. Aku dari kelas 4B Biologi, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pentingnya landasan dalam pengembangan kurikulum dan landasan dalam pengembangan kurikulum. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Baiklah, langsung saja cekidot. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pentingnya landasan dalam pengembangan kurikulum. Nah, apa sih pentingnya landasan dalam pengembangan kurikulum itu? Jadi, landasan itu diibaratkan sebuah pondasi dalam suatu bangunan yang mana landasan ini akan berfungsi sebagai pedoman utama dalam proses pembangunan. Secara umum, ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya, dan landasan teknologi. Baik, yang pertama yaitu ada landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai, ada materi atau bahan yang diinteraksikan. Ada proses ditempuh dalam menginteraksinya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya dan kematangannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologis perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologis mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologis belajar. Anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insan menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya serta dipupuk kemampuan diri menjadi manusia. Yang keempat yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk mengembangkan mulai proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat hingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.